Saya Citro Ikatama akan menjelaskan tentang perbandingan hasil observasi pasar tradisional dan pasar modern. Yang pertama adalah perbandingan fenomena mikro dari pasar tradisional dan pasar modern. Fenomena mikro yang terjadi di pasar tradisional salah satunya adalah terjadinya permintaan, yaitu jual beli dan tawar menawar, dan penawaran, yaitu banyaknya penjual yang serupa sehingga konsumen jika tidak adanya kecocokan harga, maka akan dengan mudah konsumen akan pindah ke pedagang yang lain. Kemudian eksternalitas positif, banyak orang yang bergantung hidupnya dengan adanya pedagang di pasar, seperti petani, pelaut, dan budidaya, dan distributor. Kemudian eksternalitas negatif, banyaknya sampah yang tidak dibersihkan dengan benar, sehingga menimbulkan bau yang menyengat. Di pasar modern, fenomena mikro yang terjadi adalah permintaan yang terjadi di pasar adalah proses pembelian oleh konsumen, sedangkan penawaran yang terjadi adalah pasar modern menampung produk dari beberapa distributor atau agen penjual yang kemudian dijual sendiri oleh pasar modern tersebut. Eksternalitas positifnya adalah kerjasama agen penjual, penyerapan tenaga kerja, investasi, dan CSR. Untuk eksternalitas negatifnya, kemacetan dikarenakan kebanyakan pemakai mobil lebih suka ke pasar modern, dan jumlah pembeli pasar tradisional menjadi berkurang karena terbaginya segmen. Kemudian perbandingan perilaku produsen. Pasar tradisional punya perilaku produsen yang ketika barang datang, kemudian dilakukan pembersihan dan penataan serta sewa tempatnya. Kemudian ada buruh angkut dan pembersihan kulit bawang, itu contohnya, serta pembuangan barang yang sudah mulai membusuk yang bisa menyebabkan kerugian, sehingga ada beberapa hal tersebut yang membuat harga jual meningkat dikarenakan adanya biaya tetap dan biaya variabel. Untuk perilaku produsen di pasar modern adalah pasar modern bisa lebih cepat untuk menganalisis pasar karena mempunyai sistem. Mereka cenderung untuk melakukan optimasi marketing online dan offline, bekerja sama dengan agen penjual atau distributor, adanya dana CSR, dan di pasar modern kualitas produk, packaging, dan branding itu sangat diperhatikan. Kemudian perilaku konsumen di pasar tradisional. Di pasar ngeplak sendiri lebih fokus ke tawar-menawar harga. Semakin barang tersebut harganya bisa murah dan berkualitas, maka terjadinya pembelian akan sangat besar. Alat pembelian yang digunakan selama observasi ini hanya menggunakan uang tunai. Di pasar modern, konsumen bisa melakukan perbandingan karena harga sudah terpampang dan tidak perlu adanya tawar-menawar, karena harganya sudah fix. Di pilihan produk sangat banyak sehingga konsumen mempunyai opsi pilihan. Terkait adopsi digital di pasar tradisional, saat saya observasi selama ini belum saya temukan penjual yang memakai kris atau digitalisasi. Sedangkan di pasar modern pasti mereka mengadopsi, dan saya sudah observasi sendiri, mereka mengadopsi digital, teknologi, menggunakan sistem barcode, aplikasi kasir, serta pengelolaan stok gudang dan manajemen karyawan yang baik. Untuk fasilitas fisik di pasar tradisional, toilet, tempat parkir, dan musola lumayan bersih juga karena ada pengelolanya, kecuali ada sampah di dekat selokan itu sangat busuk dan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Walaupun setiap hari ada truk sampah yang mengambil, tapi tetap saja masih kurang bersih. Sedangkan di pasar modern, fasilitas fisik seperti toilet, tempat parkir itu semuanya bersih. Di swalayan dalamnya juga wangi. Untuk kesimpulan pasar tradisional itu ada terjadinya fenomena mikro seperti permintaan penawaran, produk elastis dan inelastis, eksternalitas positif negatif. Kemudian perilaku produsen yaitu proses produksi cenderung simpel, yaitu hanya menurunkan barang, pembersihan, penataan, dan pembuangan barang busuk. Kemudian perilaku konsumen adalah adanya tawar-menawar dan pembelian kualitas barang yang bagus, fasilitas yang bersih, tapi sampahnya juga masih bau. Kemudian kesimpulan pasar modern adalah pasar modern merupakan pasar yang dikelola oleh satu nama bisnis. Di dalamnya terdapat distributor sebagai pemasok produk untuk dijual lagi oleh pasar modern tersebut. Konsumen bisa dengan luasa memilih dan membandingkan harga karena harga sudah tertera. Sedangkan pasar modern sangat berdampak positif karena terbantunya agen penjual, penyerapan tenaga kerja, dan dampak positif terhadap lingkungan.
Sistem yang dikelola pasar modern menggunakan aplikasi dan digitalisasi untuk menunjang sarana transaksi jual beli dan manajemen bisnis swalayan itu sendiri. Sekian dari saya.